Oke, karena narasumber sudah hadir, kemudian juga sudah banyak yang hadir untuk memaksimalkan waktu, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, yang kami hormati narasumber kedua Bapak Dr. Muhammad Muwafiqillah, dan seluruh pengelola jurnal KOF. Alhamdulillah sudah hadir semua. Ada Pak Komandannya, editor in chief-nya Pak Ibnu Hajar Al-Hafidh. Beliau ini luar biasa. Background-nya beliau seorang penghafal Al-Quran, tapi sangat mumpuni di bidang kerjurnalan. Ini alhamdulillah sangat mendukung sekali untuk jurnal KOF. Dan yang kami hormati seluruh pengelola yang lain, ada Bu Saida, kemudian juga Bu Khalila sedang OTW, kemudian juga teman-teman ada Mbak Aziza dan Mas apa kemarin namanya itu, Mas Bakti. Dan alhamdulillah ini sudah hadir. Kalau kita lihat di partisipan ini sudah ada 22. Ini insya Allah akan terus bertambah karena di formnya itu ada 100 lebih untuk pesertanya. Untuk memulai webinar kita pada siang hari ini dengan tema Al-Quran dan lokalitas tradisi Muslim Indonesia, kita buka dulu dengan bacaan Ummul Quran. Semoga webinar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, membawa ilmu yang berkah, manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila diniyah sholihah, al-fatihah. Untuk hari ini tema kita sudah sangat menarik sekali. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini alhamdulillah saya sapa dulu Prof. Saifuddin Zuhri. Ya, Sambut. Makasih. Sudah siap-siap kopi Pak? Wah, Prof. Saifuddin ya? baru bikin serai sama teh. Oh, mohon maaf, nanti mungkin sekali nanti akan kami kirim kopi-kopi khas dari Kediri untuk panjenengan nanti. Mantap. Oke. Langsung saja saya perkenalkan dulu untuk narasumber pada siang hari ini. Ini Pak Muwafiq, saya sapa dulu. Pak Dr. Muwafiq, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya? Oke, sudah jelas Pak Muwafiq. Ini nanti Pak Muwafiq dulu apa Prof. Saifuddin dulu? Prof dulu, oke. Prof untuk dulu ya Pak. Oke. Prof ya nggak bisa dulu. Oke. Kita mulai dulu untuk narasumber yang pertama, yaitu Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, Kutsi. Beliau dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alhamdulillah, ini profesor masih kinyis-kinyis ya bahasanya. Ini beliau kemarin saya lihat di Facebooknya juga SK-nya itu bersama dengan Prof. Sarjuningsih ya dari Yayan Kediri. Semoga tambah sukses Prof, semoga semakin lancar karirnya dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemarin Prof. Sarju katanya mau gabung, nanti kita lihat apakah Prof. Sarju sudah gabung atau belum ini? Oh, belum ada. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu profil dari Prof. Dr. Saifuddin Zuhri. Mohon maaf Prof, ini kalau kemarin di kurikulum vitae yang dikirim itu tidak ada kelahirannya Prof, tidak ada tanggal tahunnya. Ini tapi kelihatannya masih sangat muda sekali nih Prof ya. Makanya biar tidak kelihatan muda. Tanggal lahirnya dihilangkan. Iya, itu saya cari-cari tanggal lahirnya nggak ada. Tapi alhamdulillah ini kelihatannya sangat masih muda sekali, sangat energik. Ini kalau kita lihat di kurikulum vitae beliau ini untuk
karya tulisnya nanti kalau saya baca juga terlalu lama. Kemudian juga untuk pengalaman seminar dan lain-lain ini sudah ke mancanegara ya, di Brunei, China, dan sebagainya. Ini ininya sangat luar biasa. Nanti kalau teman-teman ingin melihat profil beliau, ya ingin mensitasi karya tulis beliau, nanti bisalah nanti. Kalau Prof berkenan nanti kita kirim untuk CV-nya ke grup peserta, mungkin berkenan Prof? Monggo, silakan. Oke, mungkin nanti karya-karya tulisnya bisa disitasi oleh teman-teman semua. Untuk selanjutnya, langsung saja saya persilakan pada Prof. Saifuddin Zuhri untuk menyampaikan pemaparannya dengan tema Al-Quran dan lokalitas tradisi Muslim di Indonesia. Untuk waktunya kami persilakan kepada Prof. Sepuasnya saja, karena ini yang sangat berharga waktunya. Ini nanti kita bisa menimba ilmu yang banyak dari beliau secukupnya panjenengan mawon. Monggo kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bro. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, sahabat, kolega, mahasiswa, ada mahasiswa juga yang kami hormati dan kami sayangi ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa istilahnya orang pesantren itu bermuajahah. Kita bermuajahah di dunia Zoomiyah. Nah, teknologi pada saat ini memang sangat memungkinkan kita untuk memangkas jarak dan ruang ya. Jadi kehadiran kita itu, meskipun saya tidak secara fisik hadir di IAIN Kediri, namun juga bisa disaksikan oleh orang-orang luar IAIN Kediri, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini sampai mungkin saya tidak tahu, mungkin saya sampai setengah 11 ya, atau jam 11, karena saya juga ada acara ini saya lagi di Jakal ini di Prof. Irwan, ada pelatihan di sini bersama dengan Uin Imam Bonjol dan YN Luk Sumawe ya. Jadi pada pagi hari ini mungkin saya akan menyampaikan ya beberapa hal mungkin yang sebagai renungan bersama mengenai hubungan kitab suci, mengenai hubungan Al-Quran ataupun hadis dengan lokalitas budaya. Bagaimana sih sebenarnya kita bersikap ini? Kok semakin kesini kajian-kajian Al-Quran, hadis, dan sosial budaya ini semakin semakin kuat, dan lokality itu sebenarnya banyak ya sebenarnya ya di dalam kitab-kitab tafsir kita, misalnya terutama yang tafsir-tafsir lokal, misalnya misalnya di Alibris, misalnya kiai di Rembang ataupun Kudus, kemudian juga kitab tafsirnya Quraisy Shihab juga banyak berbicara tentang lokalitas-lokalitas yang kita miliki. Seharusnya seperti apa kita memberikan sikap, dan ruang yang seperti apa yang bisa kita ambil dan kita toleransi untuk kita adopsi dan kita praktekkan secara bersama-sama. Jadi di situ mungkin saya akan berbicara. Saya tidak akan secara khusus berbicara tentang tradisi Morisama, tentang praktek toleransi yang kami tulis berdua bersama Mbak Khairiyah ya. Ini mahasiswa saya, jadi saya minta dia untuk mendrafting artikel dari tugas akhir, kemudian setelah itu saya coba untuk bongkar, jadilah judulnya itu menjadi 3 lapis legit ya. 3 lapis makna dalam tradisi
makna ayat dan toleransi dalam tradisi Morisama. Jadi sebenarnya itu artikel, makanya saya penulisnya adalah penulis kedua ya di situ, karena saya tidak berhak untuk mengklaim saya itu sebagai penulis pertama. Jadi, seperti itu ceritanya, makanya Mbak Holila, terima kasih Mbak Holila memberikan kepercayaan pada saya. Saya mencoba untuk menghubungi Mbak Hairia ini, Mbak Ira Donggo ya. Namun ternyata dia pun sudah lupa dengan naskah itu. Waduh, ini repot ya gini. Saya jadinya harus bertanggung jawab. Sebenarnya saya mau lempar kepada Mbak Ira ya, Hairia, tapi ternyata dia agak susah. Udah lupa Pak, kita punya laptop Pak. Laptopnya sudah. Wah, ini jadi agak susah juga kalau kayak gini. Tapi data-data, semua data ada pada dia. Jadi itu yang memposisikan, saya harus memposisikan sebagai penulis dua. Jangan sampai kemudian kita mengklaim itu tulisan kita ya. Kita hanya mendesain, menata, merapikan data-data, kemudian membuatnya itu lebih ya kelihatan secara kerangka berpikirnya ya. Jadi seperti itu saja. Jadi saya kira itu sedikit cerita ya. Nah, kemudian saya ingin memulai perbincangan kita ini dengan sikap ya, sikap Islam terhadap tradisi jahiliyah ya. Memang ada yang bilang 4, ada yang bilang 3, misalnya di Ibnu Taimiyah ataupun di Al-Qurtubi, kemudian juga dan beberapa hal yang tokoh-tokoh lainnya. Tapi saya lebih memilih yang 3 hal ini ya. Pertama, sikapnya itu nolak terhadap praktek jahiliyah yang bertentangan. Ini sebenarnya 3 sikap ini bisa kita eksplorasi untuk melihat bagaimana kemudian bahwa ruang sosial budaya ya, ruang sosial budaya itu dia itu pasti tidak berangkat dari ruang-ruang kosong. Begitu juga Islam ya. Islam meskipun kita melihat misalnya praktek bekam saya misalnya ya, itu bilang klaimnya itu berasal dari Islam misalnya. Enggak, sebenarnya itu tradisi yang sudah turun-temurun, bahkan tradisi di Cina ya. Cina jauh sebelum Islam itu mereka sudah melakukan praktek-praktek bekam itu. Dengan ketika masuk di dalam Islam, itu dia distempel oleh semplak kayak gitu, sehingga kemudian kayak stempel Islam itu, kalau saya membayangkan itu nyetempel tek, sehingga kemudian agak terputus bahwa secara histori ada banyak praktek-praktek yang di dalam Islam itu sebenarnya itu di dalam Islam sebenarnya merupakan warisan dari tradisi-tradisi sebelumnya. Makanya kemudian 3 sikap Islam terhadap tradisi jahiliyah pada waktu itu adalah pertama penolakan. Penolakan itu salah satunya, contohnya adalah tentang syirik ya, misalnya ya, tentang berhala misalnya, berhala. Nah, itu yang dibantah oleh Islam, yang dihapus dari tradisi Islam. Kemudian menerima praktek jahiliyah yang tidak bertentangan, misalnya praktek-praktek seperti misalnya perayaan akikoh misalnya, perayaan kelahiran, menyambut kelahiran orang, itu diantara yang diterima, tapi memang kemudian memang ada unsur-unsur yang kemudian diubah. Makanya kemudian ini melanjutkan pada hal yang ketiga adalah mengubah, memperbaiki. Kayak tradisi membunuh bayi perempuan itu kan tradisi yang ditolak oleh Islam, sehingga kemudian tidak ada kemudian setelah Islam itu
uh, tradisi membunuh tersebut. Jadi 3 hal ini kita bisa lihat dalam berbagai sejarah, bahwa tradisi-tradisi Islam itu merupakan sebenarnya warisan kelanjutan dari tradisi-tradisi sebelumnya, ya. Itu yang kemudian kita, ini suara berisik ini kedengeran ya? Tapi masih jelas, Bro. Hah? Sedikit saja. Masih jelas suaranya, hanya sedikit Oke, saja. oke, oke. Ini ada, tidak tahu pembangunan apa. Jadi itu ya. Kemudian saya mencoba untuk lanjut kepada di masyarakat kita, ya. Di masyarakat kita. Jadi tradisi, 3 sikap tradisi itu bisa kita lihat dalam berbagai ruang budaya, ya. Ruang kebudayaan, ruang masyarakat, ruang agama, dan lain sebagainya. Itu sikap-sikapnya selalu seperti itu. Dia, kalau umpamanya nanti saya jelaskan konsepsi teoritisnya Stuart Hall, ya, tentang resepsi masyarakat terhadap teks, terhadap satu kebudayaan, itu memang ada 3: menerima mutlak, kemudian negosiatif, kemudian menolak, negasi, ya. Negasi, dominan hegemonik, ya, yang kemudian itu memang menerima mutlak, ya. Itu terjadi dalam setiap tradisi masyarakat manapun, ya. Dia ada revisi, ya. Revisi itu, ya, negosiasi itu, dia ada revisi di situ. Di perjalanan sejarah kebudayaan juga seperti itu. Dan pada prakteknya, setiap praktek-praktek yang telah lewat diterima dalam tradisi jahiliyah, misalnya tadi bekam, ya, dia kan melalui proses-proses perjalanan praktek-praktek yang beragam bentuknya, ya. Beragam bentuknya, kemudian medianya juga kemudian semakin ke sini semakin canggih. Kalau dulu masih pakai api, sekarang sudah tidak lagi. Jadi tinggal pakai pompa itu, ya. Pompa, saya termasuk orang yang rajin bekam, ya. Bahkan fasdu, ya. Fasdu di kepala di sini pernah saya netes, takut juga melihatnya, netes darah kayak gitu. Tapi memang setelah itu betul-betul enteng. Jadi praktek bekam itu medianya pun juga mengalami proses transmisi praktek, kemudian transmisi dan transformasinya. Ada perubahan-perubahan, entah itu di medianya atau di, misalnya ada bacaan-bacaan tertentu, ya, bacaan-bacaannya juga mengalami proses-proses kayak gitu. Jadi saya mencoba untuk melihat bahwa banyak sekali praktek-praktek, ya, lokal yang bersandar pada teks-teks Al-Quran dan hadis atau disandarkan. Prakteknya sudah ada. Kemudian agens atau aktor, atau kalau bahasanya Clifford Gert itu cultural brokernya atau religious broker, ya. Religious broker seperti Ustadz, Kiai, kemudian Mbah Kaum misalnya, itu mencoba untuk melakukan legitimasi terhadap praktek-praktek itu dengan mencoba untuk melihat nilai-nilai yang ada. Jadi kemudian, makanya kemudian ketika ada hal-hal yang sifatnya itu merupakan perdebatan atau satu hal yang dalam tanda petik itu kemudian itu aneh, dalam Islam nggak ada, maka kemudian orang bertanya, ini dalilnya apa? Dalil itu yang diminta bukan dalil fikih, ya, tetapi dalil Al-Quran dan hadis. Waduh, kalau Quran hadis ini agak repot ini. Quran hadis ini 15 abad yang lalu, ya, turunnya. Jadi agak rumit kemudian kalau umpamanya kita mencari tradisi-tradisi modern, tradisi lokal yang, sehingga kemudian akhirnya para ulama kemudian itu mencarikan solusi kreatif, ya, dengan menyandarkan atau melegitimasi teks-teks praktek-praktek yang ada di masyarakat itu dengan
teks-teks keagamaan seperti Al-Quran dan hadis. Memang seringkali itu vonis-vonis ya, misalnya vonis-vonis praktek itu tidak ada pada masa Rasulullah. Pada masa Nabi nggak ada. Kami nggak mau melakukan. Misalnya Barzanji misalnya, Maulidan. Maulidan itu praktek yang seperti sekarang nggak ada. Padahal ayatnya ada ya. Ayat-ayatnya ada tentang uh, tradisi bermaulid itu. Jadi ketika itu praktek-praktek itu tidak ada dalilnya, maka kemudian jatuhnya pada vonis bid'ah ya, bid'ah. Jadi ketika sudah diklaim sebagai bid'ah, maka kemudian kita sebagai akademisi itu kemudian ada keinginan untuk melihat bagaimana ini kok bisa seperti ini, apa yang membuatnya itu diklaim menjadi bid'ah. Lalu mulailah ya kita meneliti, mulailah para akademisi ini bisa ada dua ya, akademisi yang preacher atau akademisi yang memang ya objektif ya. Jadi akademisi yang dalam tanda petik sekaligus sebagai seorang dai ya, atau pengkhotbah itu banyak di kita, sehingga kemudian hasil-hasil penelitiannya itu adalah hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh orang dalam atau insider, yang kemudian itu insider itu kemudian melakukan ada bias-bias. Kalau antropolog itu kan ketika dia itu melakukan riset, dia itu bisa membedakan, bisa memisahkan mana yang itu adalah pemahaman dan mana itu yang merupakan keyakinan. Jadi believing sama understanding itu berbeda. Mereka bisa memisahkan. Kalau kita kan karena agamanya Islam ya, horizon yang ada di otak kita dipenuhi oleh horizon-horizon Islam. Sehingga kemudian apalagi kita dipenuhi dengan misalnya kita ini sambil meneliti, sambil berdakwah, menyelam sambil minum air, atau sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Jadi semua yang kita lakukan itu harus diniati dengan ibadah. Nah, ini calon-calon terjadinya bias-bias dalam riset-riset kita, sehingga kita tidak mampu meletakkan satu penelitian kita itu di dalam meja yang objektif ya, di meja yang objektif yang itu kita bisa mengkritisi. Mengkritisi itu bukan untuk menghancurkan, tetapi itu untuk menambah, bahkan justru akan mempertebal keyakinan kita itu melalui proses-proses yang logis dan bahkan mungkin empiris ya, tidak hanya teologis murni ya. Jadi basisnya tidak hanya teologis murni, ta'abudi, ini sudah selesai kalau sudah ta'abudi. Jadi ini yang saya sebut insider yang bias ketika melakukan penelitian. Jadi meneliti itu sambil lalu mencari pahala untuk berdakwah, bukan untuk melakukan bagaimana sih realitas yang sebenarnya. Bagaimana suatu praktek ini bisa menjadi seperti ini. Kok bisa ini? Praktek ini kayak gini. Kok bisa kemudian orang-orang ini meyakini bahwa satu praktek di masyarakat, misalnya tahlilan misalnya. Tahlilan itu secara ini nggak ada di dalam praktek-praktek Rasulullah. Kan memang nggak ada. Tetapi bacaan-bacaan yang dibaca oleh di dalam tahlilan itu, substansinya itu ada semua narasinya, dan ini adalah proses kreatif yang dilakukan oleh ulama.
oleh ulama. Saya tidak tahu siapa yang menemukan tahlilan. Mungkin ada yang bisa memberitahu saya. Kira-kira ada nggak yang mengklaim siapa penemu pencetus tahlilan dari masa siap. Nah, jadi ini merupakan satu kreativitas ulama yang mencoba untuk mengcombine satu perintah-perintah berzikir di dalam satu tata urutan ritus yang bagus, yang kemudian diletakkan dalam satu seremonial yang juga bagus ya. Upacara-upacara ritual yang juga bagus. Sehingga kemudian menjadi satu praktek yang diterima, meskipun banyak yang menolak juga ya, menolak. Sehingga kalau di Jogja mungkin banyak, kalau di Kediri saya nggak yakin. Kalau di Jogja itu kalau meskipun nggak ikut tahlilan, mereka itu meskipun tidak membaca tahlilan, mereka juga ikut di acara, tapi diam saja, tidak membaca apa-apa. Sama dengan orang ketika kita sholat subuh jadi imam, terus kemudian kita kunut, yang di belakang nggak mengamini, gimana kadang-kadang ya agak aneh ya. Jadi padahal itu doa-doa, kemudian nggak diamini. Ya akhirnya kita harus nonton aminnya itu dengan bahasa hati, aminnya itu di hati ya, jadinya seperti itu. Jadi kemudian ada insider yang memang membekali diri dengan pendekatan sosiologi antropologi. Saya kira ini yang dilakukan dalam riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti di 3 artikel jurnal ini, Mbak Olila, kemudian satunya siapa ya? Lupa ya. Jadi ada perspektif sosiologis ya, ada peminjaman teori sosiologis. Memang kajian-kajian Al-Quran dan sosial budaya, hadis dan sosial budaya, itu merupakan satu kajian-kajian yang memang beririsan dengan disiplin ilmu yang lain. Sehingga memang harus meminjam cara pandang orang dalam membaca satu praktek yang eksis di masyarakat. Ini yang sering saya sebut sebagai applied Quran hadis, ya, applied Quranic studies ataupun applied hadis studies. Jadi studi hadis terapan sebenarnya. Sehingga kemudian ketika terapan dia akan beririsan besar dengan peminjaman kajian-kajian sosiologi dan antropologi, karena berbicara tentang masyarakat ya, berbicara tentang praktek yang ada di masyarakat, maka akan lebih pas kita melihatnya dari sisi sosiologis atau antropologis. Jadi insider yang membekali dengan pendekatan sosiologi antropologi itulah yang kemudian bisa memahami kenapa praktek-praktek ini bisa menjadi seperti ini. Kenapa pembacaan surat-surat munjiat itu seperti itu. Wawancara dengan Gus Reza misalnya. Gus Reza mencoba untuk menyandarkan pada keluarga besarnya, mbahnya. Kemudian ketika dicari di dalam literatur bacaan, ternyata itu memang ada sandaran-sandaran yang memang digunakan. Nah, di situ kemudian ini untuk meredam ya klaim-klaim vonis selalu sesat, bid'ah, khurafat ini seolah-olah. Jadi kadang-kadang bid'ah itu karena dianggap tidak ada hadisnya, tidak ada Al-Qur'annya. Padahal itu merupakan satu ramuan yang juga berangkat dari teks-teks Al-Qur'an dan hadis. Kadang-kadang orang melihat itu sesuatu itu dalam bentuk formalnya, dalam bentuk permukaan ya, superficialnya, formatnya, tetapi tidak melihat isi ya. Isinya apa? Kita mau melihat bentuknya saja atau sebenarnya substansinya. Ini yang juga seringkali terjadi. Dan praktek kebudayaan atau tradisi-tradisi itu akan selalu
bermanifestasi kemudian lahir kembali, itu merupakan satu sunnah yang memang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi seringkali memang ketika kita ketika ada praktek-praktek kemudian dilegitimasi oleh seorang ulama, itu kan bukan untuk ayat itu. Ayat itu kan bukan untuk melegitimasi tradisi itu ya. Bukan peruntukannya ya. Jadi kadang-kadang orang hanya melihat itu ayat untuk apa sebenarnya. Jadi tidak melihat bagaimana kandungan atau nilai ayat tersebut. Misalnya tradisi Morisama itu berangkat dari pemahaman masyarakat Donggo, dari masyarakat Bima terhadap terhadap ayat-ayat tentang toleransi, tentang la ikraha fiddin dan lain sebagainya. Jadi itu narasi-narasi yang mereka perkuat untuk membangun justifikasi praktek toleransi yang eksis di masyarakat Bima ini. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ini kan bukan untuk ayat ini kan bukan untuk melegitimasi ini. Yang sering saya sebut-sebut sebagai misalnya hadis ya, dalam hadis itu hadis karet yang sering kali muncul di mana-mana ya, hadis karet yang saya sebut dengan hadis karet itu ya, mantasabbah biqaumin fahuwa minhum. Jadi itu ditarik kemana-mana, ada orang yang menyerupai ini, wah itu menyerupai Yahudi, itu menyerupai Nasrani, menyerupai Kristen dan lain sebagainya. Itu bukan praktek kita. Maka kemudian kena pasal karet mantasabbah biqaumin fahuwa minhum. Saya sering memberikan contoh, dulu orang ketika Kiai Ahmad Dahlan masa dulu ketika masa penjajahan kolonial Belanda, beliau sering pakai celana ya. Akhirnya muncullah vonis mantasabbah biqaumin fahuwa minhum. Jadi Dahlan dianggap sebagai bagian dari orang Belanda ya, yang perlu dicurigai, yang perlu di bla bla bla. Jadi tapi kemudian ketika orang-orang sekarang semua pakai celana, maka nggak ada lagi yang kemudian mau pakai hadis itu untuk mengklaim mantasabbah biqaumin fahuwa minhum. Makanya dia itu ya duru ma'ilatihi wujudan wadaman. Jadinya seperti itu. Dia ketika ilatnya sudah sembuh, ini nggak ada lagi, ini nggak bisa lagi dipakai. Akhirnya dipakai untuk mengharamkan ucapan selamat Natal, mercon misalnya, tahun baru dan lain sebagainya ya, perayaan tahun baru. Jadi itu yang kemudian seringkali dipakai ya. Jadi ini kemudian diskusi seperti ini sampai kepada perlunya little tradition dengan great tradition ya, dialog locality dengan pusat. Jadi kalau umpamanya kita bilang bahwa Arab Mekah itu merupakan pusat peradaban Islam, pusat hukum Islam, pusat praktek-praktek dari hal-hal praktek-praktek yang kemudian itu melahirkan hukum Islam. Maka kemudian kita ini yang lokal seringkali kan resepsinya itu berbeda. Jadi ketika resepsi itu si reseptor, orang yang meresepsi ini memiliki ruang kultural yang berbeda ya, yang berbeda dengan ruang kultural dari dan geografis dari yang melahirkan teks keagamaan itu, maka kemudian seringkali lahir hasil dari resepsinya itu berbeda. Jadi seperti itu. Jadi karena ruang budaya yang berbeda kemudian melahirkan praktek yang juga berbeda, melahirkan tradisi-tradisi yang juga berbeda. Jadi itu hubungan antara great tradition ya, lokal, center dan periphery, great tradition dengan little tradition, itu merupakan satu hubungan yang sebenarnya dari dulu itu nggak pernah selesai. Bahwa ini tradisi Islam itu kalau umpamanya di tangan kelompok-kelompok Salafism
transnasional ya, kelompok-kelompok salafi transnasional, itu saya membayangkan itu seperti Indomaret. Indomaret itu dia itu merusak tatanan toko-toko lokal. Toko-toko lokal ini habis. Toko-toko lokal ini habis kemudian. Memang harganya agak mahal, tapi di Indomaret sama Alfamart ini menjanjikan kepastian bahwa di dalam itu ada roti, pasti ada. Dan terang, harganya terang benderang, nggak seperti harga yang di toko kelontong. Sekarang ada lawannya tapi ya, ada toko Madura kalau di Jogja. Di setiap ada Indomaret, sampingnya ada toko Madura. Dan bukanya 24 jam pula. Toko Madura ini menjadi satu little tradition yang mencoba untuk melawan great tradition ini, melawan Indomaret. Jadi orang Madura memang pengennya selalu maju satu langkah daripada Cina. Jadi Cina itu di belakang jalan, di pinggir jalan, dia di trotoarnya orang Madura itu kalau jualan. Jadi kembali kepada Indomaret tadi. Jadi Indomaret itu seperti global salafism. Jadi mencoba untuk menggelindingkan tradisi-tradisi yang sudah eksis di Islam. Dia seperti bola salju ya, yang menggelinding terus, yang semakin membesar dan menggilas yang kecil-kecil. Nah, little tradition ini termasuk yang mau digilas oleh kelompok-kelompok global salafism ini. Jadi sehingga kemudian ini menjadi satu hal yang selalu beradu sikut ya, terjadi kontroversi antara kelompok yang pengusung local tradition sama penolak local tradition atau little tradition ini. Nah, di sini kemudian dialog antara lokal dengan pusat itu menjadi dialog yang selalu beradu sikut. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau para antropolog seperti Abu Lughod, kemudian siapa lagi itu yang saya nulis ya, antara Ronald Luckenbuhl misalnya, Pak Ron juga, saya kira itu memang perlu satu proses dialog ya. Jadi perlu ada dialog, tidak lagi saling menegasi ya. Lokal tidak melawan kepada pusat dan pusat tidak memberantas terhadap yang lokal. Jadi ini perlu terjadi adanya proses pengakuan, dan hal ini saya kira semakin memungkinkan setelah perubahan Arab Spring ya. Arab Spring setelah di Saudi sendiri mengalami proses perubahan. Kalau dulu orang-orang Saudi itu sama sekali tidak memperhatikan terhadap situs, misalnya situs bersejarah kayak Gua Hiro misalnya, sekarang dibangunlah kemudian museum yang besar, kemudian akhirnya terjadi proses apa yang disebut dengan komodifikasi agama. Jadi Gua Hiro yang dulunya dilepas, biarkan saja orang-orang itu naik ke atas melihat itu, sekarang ada museumnya, kita bisa melihat langsung artefak replika yang memang mirip ya, yang mungkin bagi yang pernah haji, saya kira kemarin yang pernah haji ataupun umroh akan biasanya sempat untuk melihat replika itu memang museum baru, belum selesai rencananya, bahkan mau dibuatkan buatkan kereta layang yang menghubungkan dari museum ke Gua Hiro itu. Jadi memang ada ada perubahan ketika setelah Arab Spring, misalnya kehadiran perempuan di ruang publik semakin diakui. Nah, ini juga mengasumsikan adanya redefinisi kembali terhadap praktek-praktek yang selama ini dipakai oleh kelompok Salafism atau bahkan Wahabism misalnya ya, untuk menolak tradisi-tradisi lokal. Moderasi mulai dikembangkan juga, para perempuan mulai nyetir
mulai nyetir. Banyak sekali saya lihat di Saudi perempuan yang itu nyetir sendiri, dan saya kira banyak hal yang berubah, dan itu membuat shocking culture terhadap masyarakat Saudi sendiri ya, di Mekah terutama dan Madinah. Jadi memang perlu ada dialog antara lokal dan pusat ini, antara great tradition dengan little tradition, sehingga kemudian terjadi satu pengakuan terhadap tradisi ya. Kemudian kalau ya ini saya kira sudah, saya kira ya. Jadi kajian-kajian Al-Quran ataupun kajian hadis itu ya memang objek kajiannya adalah Al-Quran yang hidup di masyarakat, ataupun read respon. Jadi kajian-kajian yang pendekatan ya, di sini saya mau bicara sedikit tentang pendekatan yang sudah dilakukan dalam merespon atau mengkaji Al-Quran itu ya. Ada yang pakai etnografi, kemudian pemaknaan ya, makna objektif ya, makna ekspresif dan dokumenter, misalnya sosiologi pengetahuan kayak objektifikasi, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Kemudian resepsi misalnya resepsi yang ditawarkan oleh Germani misalnya, yang kemudian dicoba untuk dirumuskan oleh Pak Rafiq dengan resepsi ekspresif, fungsional, dan estetik ya. Jadi ketiga makna resepsi ini kemudian dipraktikkan untuk melakukan riset-riset terhadap praktek-praktek yang ada di masyarakat, yang itu diilhami oleh teks-teks Al-Quran. Juga bisa menggunakan resepsi yang ditawarkan tadi, yang saya katakan Stuart Hall tadi ya. Jadi resepsi penerimaan mutlak, negosiatif, sama penolakan. Jadi misalnya kita ini melihat satu komuniti kok ada fenomena di masyarakat itu tentang misalnya praktek poligami yang semakin menjamur misalnya. Kita mencoba untuk melihat di beberapa sekolah ya, atau di beberapa misalnya di kelompok-kelompok ya, kelompok NU misalnya ada muslimat ya, atau di Aisyah, kemudian di kelompok ormas siapa lagi, ormasnya Jamaah Islamiyah misalnya. Coba berikan teks-teks yang berbicara tentang poligami, misalnya teks surat An-Nisa ayat berapa itu, ayat 2 dan 3 ya. Kemudian surat apa lagi yang satunya. Jadi ayat-ayat itu kemudian kita kasih pertanyaan. Jadi pertanyaan yang sifatnya mungkin terbuka saja ya. Wawancara, ataukah kita kasih multiple choice tentang bagaimana mereka, apakah mereka menolak atau enggak sebenarnya terhadap fenomena menjamurnya praktek poligami misalnya, atau hal-hal yang lain selain poligami, apa misalnya sikap terhadap sweeping yang diresepsi dari teks-teks ayat-ayat Al-Quran. Jadi bisa melihat itu seperti itu, bisa. Jadi membawa teks untuk kemudian kita sebar untuk melihat bagaimana pemahaman orang, resepsi orang, respon orang terhadap satu fenomena yang lahir dari akibat ya legitimasi teks-teks kitab suci ya, dan lain sebagainya. Di sini kemudian kita melihat kalau di Jogja Pak Rafiq, kemudian saya dan kawan-kawan lain ketika mau melakukan riset studi Quran ya, basisnya ingat ya, Quran itu sebagai, atau tafsir itu sebagai objek material, bukan tradisinya murni ya. Jadi praktek yang diilhami oleh teks Al-Quran itu
Eh, itu pertama yang bisa dilihat. Atau sebenarnya bisa dibalik teks, kemudian resepsi melahirkan prakteks. Sehingga kemudian itu juga mempengaruhi apa itu sebenarnya transmisinya dari mana dan transformasinya apa. Jadi 5 hal ini kalau sebentar um, saya sebenarnya membuat rumusan. Ini saya pindah ini, kawan-kawan melihat enggak slide-nya pindah enggak? Masih yang tadi, Bro. Oh, masih yang tadi ya. Sebentar, saya tunjukkan ya. Ini saya kebetulan punya artikel um, yang kemudian sudah kami edit, artikel yang ya apa ya, tentang living hadis ya, the making of living hadis. Cuman memang um, ini bisa diterapkan dalam studi Quran. Sebentar, saya close dulu. Jadi sudah kelihatan ya. Sudah, Bro. Jadi di sini ini formulasi yang kita tunjukkan ya dari praktek ya, mengidentifikasi bentuk-bentuk ya praktek-praktek yang diilhami oleh teks-teks hadis yang ada di dalam ruang sosial budaya, identitas, border dan lain sebagainya. Kemudian resepsinya seperti apa ya. Kemudian teks ya, eksplorasi teks-teks naratifnya itu seperti apa sih. Nah, kemudian ada transmisi, kita melihat ada ini sebenarnya praktek ini dari mana, praktek ini diilhami oleh apa, dan kemudian kita melihat changes ya, changes transformation itu melihat perubahan dan kontinuitas dari awalnya ya, hadis based tradition itu. Jadi kan sebuah tradisi itu lahir dari praktek tradisi sebelumnya, tradisi-tradisi lainnya pasti seperti itu. Entah itu berkaitan atau tidak, tapi biasanya berkaitan. Jadi seperti itu. Ini artikel baru revisi ya, jadi baru bisa saya tunjukkan. Revisi setelah 1 tahun, revisinya bolak-balik. Jadi insya Allah semoga saja bisa terbit. Di sini saya melihat perlunya ada hubungan yang dialogis ya. Ini gambar masih sesuai template awal yang diberikan oleh PowerPoint. Ini saya nggak sempat untuk ubah, mohon maaf. Jadi ada hubungan dialogis antara great tradition atau center dan little tradition. Ini yang sering tadi digadang-gadang oleh Abu Lughod, kemudian Bull, kemudian juga siapa antropolog the idea of antropologi Islam itu siapa namanya, lupa sih. Astagfirullah, yang menulis tentang Talal Asad ya, Talal Asad juga itu seperti itu. Jadi hubungan yang dialogis akan menciptakan satu relasi yang dinamis antara great tradition dengan little tradition ini. Dan ini kemudian saya punya pikiran, ini baru gagasan, baru pikiran saya. Kalau di ekonomi Islam
MUI itu membentuk satu Dewan Syariah Nasional ya, yang untuk mengembangkan satu gagasan mengenai perkembangan-perkembangan terkini di dalam ekonomi Islam. Di ekonomi Islam itu gak ada bid'ah loh. Misalnya ada wakaf tunai, udah boleh. Ada saham yang awalnya haram jadi saham syariah, jadi halal kemudian. Saham syariah, kemudian praktek-prakteknya seperti apa, ininya seperti apa, itu ada Dewan Syariah Nasionalnya. Kemudian ketika ada wakaf tunai, wakaf produktif ya, kalau di filantropinya Barat itu kan ada apa namanya ya Allah, di kajian wakaf itu kan ada istilahnya kalau di Barat itu. Jadi memang wakaf itu kemudian dia bergulir terus, dia melakukan proses transmisi dan transformasi terus. Yang itu pada masa Rasulullah nggak ada sama sekali. Jadi mencari satu titik legitimasi. Jadi kira-kira agar hubungan antara lokalitas dengan atau little tradition dengan great tradition di dalam ruang kebudayaan yang sebegitu banyak itu agar dinamis, kira-kira kita memerlukan nggak sih sebenarnya Dewan Syariah Budaya kayak gitu ya, atau DKJ, Dewan Kesenian Jakarta ya, seperti itu. Jadi sehingga kemudian ketika ada satu isu yang kemudian itu terkait dengan relasi agama dengan budaya, maka kemudian mereka lah yang kemudian bisa melakukan penelitian ya, atau yang sehingga kemudian ada sertifikat halal apa enggak, ini bid'ah atau enggak dan lain sebagainya. Misalnya kira-kira untuk mengurangi ya ketegangan antara great tradition dengan local tradition, saya kok merasa memang ada perlu ya Dewan Syariah, entah apa namanya, bukan Dewan Syariah, bukan harus Dewan Syariah, tetapi memang ada yang memikirkan itu. Kayak di NU itu ada les bumi misalnya ya, les bumi. Kemudian ya saya kira untuk konteks global, kalau umpamanya di ekonomi Islam itu selalu ada solusi terhadap kebaruan-kebaruan, terhadap bid'ah-bid'ah yang berkembang di dunia ekonomi. Kenapa di dalam budaya itu tidak? Nah, ini saya kira pemantik untuk diskusi lain. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.